Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Para teman-teman atau adik-adik sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu kalian untuk bergabung dan membantu saya dalam mengerjakan tugas. Baiklah, sebelum memulai kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Dan saya akan memimpin doanya. Doa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma agrizna min dhulumatil wahmi wa aqrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil lana abwaaba fadlika wa asmim lana nurana ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah, sebelum kita masuk ke tahap-tahap berikutnya, kita harus mengerti apa pengertian dari bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok. Kegiatan bimbingan kelompok akan terlihat hidup jika di dalamnya terdapat dinamika kelompok. Dinamika kelompok merupakan media efektif bagi anggota kelompok dalam mengembangkan aspek-aspek positif ketika mengadakan komunikasi antara pribadi dengan orang lain. Bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain-lain sebagainya. Melalui layanan bimbingan kelompok, para siswa atau anggota dapat memanfaatkan semua informasi, tanggapan, dan reaksi siswa lainnya untuk memecahkan masalah. Kegiatan informasi kepada sekelompok siswa untuk membantu mereka menyusun rencana dan keputusan yang tepat. Bimbingan kelompok diselenggarakan untuk memberikan informasi yang bersifat personal, vokasional, dan sosial. Kegiatan dalam bimbingan kelompok dikatakan sebagai pemberian informasi untuk keperluan tertentu bagi para anggota kelompok. Baiklah, adapun tujuan bimbingan kelompok dibagi menjadi dua, yaitu secara umum dan khusus. Secara umum, bimbingan kelompok bertujuan untuk membantu para siswa yang mengalami masalah melalui prosedur kelompok. Selain itu juga mengembangkan pribadi masing-masing anggota kelompok melalui berbagai suasana yang muncul dalam kegiatan itu, baik suasana yang menyenangkan maupun yang menyedihkan. Adapun secara khusus, bimbingan kelompok bertujuan untuk 1. Melatih siswa untuk berani mengemukakan pendapat di hadapan teman-temannya. 2. Melatih siswa dapat bersikap terbuka di dalam kelompok. 3. Melatih siswa dapat membina keakraban bersama teman-teman. 4. Melatih siswa untuk dapat mengendalikan diri dalam kegiatan kelompok. 5. Melatih siswa untuk dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain. Melatih siswa memperoleh keterampilan sosial dan membantu siswa mengenali dan memahami dirinya dalam hubungannya dengan orang lain. Baiklah, asas-asas bimbingan kelompok terdiri dari asas kerahasiaan. Para anggota harus menyimpan dan merahasiakan informasi apa yang dibahas dalam kelompok, terutama hal-hal yang tidak layak diketahui orang lain. Yang kedua, asas keterbukaan. Para anggota bebas dan terbuka mengemukakan pendapat, ide, saran tentang apa saja yang dirasakan dan dipikirkannya tanpa adanya rasa malu dan ragu-ragu. Selanjutnya, asas keterbukaan. Semua anggota dapat menampilkan diri secara spontan, tanpa malu atau dipaksa oleh teman lain atau pemimpin kelompok. Selanjutnya, asas kenormatifan. Semua yang dibicarakan dalam kelompok tidak boleh bertentangan dengan norma-norma dan kebiasaan yang berlaku. Fungsi utama bimbingan yang didukung oleh layanan bimbingan kelompok ialah fungsi pemahaman dan fungsi pengembangan dalam bimbingan kelompok. Klien adalah individu yang normal yang memiliki berbagai kepribadian dan kemampuan, serta persoalan yang dihadapi bukanlah gangguan kejiwaan yang tergolong sakit, hanya kekeliruan dalam penyelesaian diri. Klien dalam bimbingan kelompok menggunakan dinamika kelompok untuk meningkatkan pemahaman dan penerimaan terhadap nilai-nilai
dan tujuan-tujuan tertentu untuk mempelajari atau menghilangkan sikap-sikap dan perilaku yang tidak tepat. Baiklah, sebelum kita masuk ke tahap-tahap berikutnya, ada baiknya kita perkenalan. Jadi misalkan ada yang tidak kenal sama satu sama lain, jadi kenal di sini. Ataupun ada yang kenal sama temannya, tapi dia tidak begitu tahu nama lengkapnya. Jadi di sini kita bisa menjalin silaturahmi dan mempererat hubungan kita. Baiklah, dengan saya sendiri. Jadi kita perkenalannya menyebutkan nama dan hobi. Nama saya Ripaldi Rizna Siregar dan hobi saya memancing. Perkenalkan, nama saya Raja Jujuan Lubis, hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramansyah, hobi saya main TikTok. Perkenalkan, nama saya Al-Rahman Rahab, hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Romdani Prayuda, hobi saya main voli. Perkenalkan, nama saya Ardian Saputra, hobi saya renang. Perkenalkan, nama saya Rizky, hobi saya main raket. Permainan. Jadi cara bermainnya adalah sebelum misalkan saya mengucapkan nama saya, kemudian di sebelah kanan saya itu akan mengucapkan namanya, tapi terakhir misalkan nama saya Paldi, baru dia mengucapkan namanya, tapi namanya itu diucapkannya setelah mengucapkan nama saya, sampai terakhir. Apakah sudah mengerti dan paham? Baiklah, karena semuanya sudah mengerti, kita akan memulainya. Dari saya, Ripaldi Rizky. Ripaldi Rizky Al. Ripaldi Rizky Al Ardi. Ripaldi Rizky Al Ardi Raja. Ripaldi Rizky Al Ardi Raja Yuda. Ripaldi Rizky Al Ardi Raja Yuda Dwi. Oke, tangan. Apakah kalian sudah paham tentang bimbingan kelompok? Saya belum paham. Coba jelaskan lagi apa itu bimbingan kelompok secara singkat, karena saya belum mengerti. Baiklah. Jadi singkatnya adalah bimbingan kelompok adalah suatu kegiatan kelompok yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan memanfaatkan dinamika kelompok, yaitu adanya interaksi, saling mengeluarkan pendapat, memberi tanggapan, saran dan sebagainya, di mana pemimpin kelompok menyediakan informasi-informasi yang bermanfaat agar dapat membantu individu mencapai perkembangan yang optimal, baik itu dalam menyusun rencana ataupun pengambilan keputusan yang tepat. Apakah sudah paham? Baik, saya sudah paham. Topik yang akan kita bahas adalah dampak pandemi corona terhadap dunia pendidikan. Kebijakan social distancing berakibatkan fatal terhadap roda kehidupan manusia. Masalah ekonomi yang paling terasa dampaknya, karena hal ini menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Tak terkecuali bidang pendidikan ikut juga terdampak kebijakan ini. Keputusan pemerintah yang mendadak dengan meliburkan atau memindahkan proses pembelajaran dari sekolah atau madrasah menjadi rumah membuat kelimpungan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah atau madrasah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini. Walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan di saat situasi darurat seperti saat ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring. Penggunaan teknologi juga sebenarnya bukan tanpa masalah. Banyak faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring. Jadi faktor yang menghambat terlaksananya efektivitas pembelajaran daring di antara lain penguasaan teknologi yang masih rendah. Karena harus diakui bahwa tidak semua guru melek teknologi. Karena guru-guru ini beda-beda generasinya. Selanjutnya, keterbatasan sarana dan prasarana. Kepemilikan perangkat pendukung teknologi juga menjadi masalah tersendiri. Yang ketiga, jaringan internet. Yang keempat, biaya.
Baiklah, saya akan menanyakan kepada adik-adik apakah kalian itu sudah mengerti, dan coba berikan tanggapan kalian apa segi baik dari segi positif dan negatif corona ini. Siapakah yang ingin berpartisipasi dalam kegiatan ini? Negatifnya, karena saat kita memegang HP, kalau kita belajar, orang tua memikirkannya kalau kita itu sedang bermain game. Dan dampak positifnya adalah kita bisa belajar lebih mandiri dan tidak dikekang seperti di sekolah gitu. Baiklah, beri apres kepada teman-teman kita yang sudah menanggapi pertanyaan-pertanyaan ini. Baiklah, di sini kita akan mempraktekkan permainan saling urut, yaitu dengan cara membentuk sebuah lingkaran dan memijat temannya. Ayo kita mulai, teman-teman. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerjasama sama tim. Baiklah, kegiatan kita akan segera berakhir. Jadi kepada teman-teman yang makasih sudah mengikuti kegiatan kita ini. Baiklah, sebelum kita mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, langkah baiknya teman-teman ini menyampaikan kesan dan pesan apa sih yang bisa kita ambil dari kegiatan kita hari ini. Dimulai dari Hana. Dari kegiatan ini Bang, saya dapat lebih mengerti apa itu arti kerjasama. Oke, tangan. Ambil selanjutnya. Dari kegiatan kelompok ini saya lebih mengerti apa itu dampaknya virus corona itu. Oke, selanjutnya. Dari bimbingan kelompok ini, saya dapat menyampaikan kepada teman-teman positif dan negatif belajar daring. Dari membahas kerjasama kita ini, saya bisa jadi memperdalam apa arti sebuah kelompok. Dari bimbingan kelompok ini, semoga apa yang aku katakan bisa aplikasikan seterusnya. Saya mengerti apa itu konsep pembentukan kelompok. Tangan semuanya. Baiklah, terima kasih kepada adik-adik yang sudah mau mengikuti kegiatan kita hari ini. Banyak yang tidak bisa, banyak yang terganggu mungkin dalam kegiatan kita ini. Tapi jika yang terganggu, mohon maaf sebesar-besarnya. Dan terima kasih sudah berpartisipasi sekali lagi di sini. Sebelum kita menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Sekian dan terima kasih. Adapun kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.